Salam guru penggerak. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Saya, Albert Isani Handoko, dari SMA Kestanaan, calon guru penggerak angkatan ke-7. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terdapat 5 nilai guru penggerak yang perlu dilakukan oleh setiap guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, inovatif. Berdasarkan nilai guru penggerak tersebut, bagaimana penggambaran diri saya sendiri di masa depan jika saya menjadi seorang guru penggerak? Berpihak pada murid. Berpihak pada murid merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya dengan tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Dalam hal ini, siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan cara dan gaya belajar masing-masing siswa. Di dalam proses pembelajaran, kegiatan yang saya lakukan yang berpihak pada murid di masa depan adalah dalam conversation practice and performance yang berdasarkan kreativitas para siswa, di mana situasi, kondisi, dan berbagai macam hal teknis lainnya diserahkan pada siswa untuk pengembangannya, termasuk di dalamnya pengembangan tema. Guru hanya memberikan list ekspresi yang diarahkan tampilkan di dalam performance mereka. Durasi dan segala sesuatu yang ditampilkan anak adalah murni dari anak. Harapan dengan melakukan hal ini adalah anak memberikan hasil yang terbaik dalam proses pembelajaran yang terjadi. Dalam proses asesmen dan pemaparan materi menjadi sebuah kegiatan yang berpihak pada murid jika pemberian asesmen dan pembelajaran dilakukan dengan diferensiasi sesuai dengan tes diagnostik yang sebelumnya sudah diberikan, sehingga dalam penugasan, asesmen, dan evaluasi akan terjadi pembedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain sesuai dengan kemampuan, gaya, dan kapasitas belajar masing-masing siswa. Dengan melakukan hal ini, harapannya kemampuan maksimal dari para siswa dapat tercapai. Nilai guru penggerak yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu sikap saling ketergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Hal kolaboratif yang saya lakukan sebagai guru penggerak di masa mendatang salah satunya adalah sebuah kegiatan kolaborasi pembelajaran antara 3 mata pelajaran. Dalam hal ini bahasa Inggris sebagai pelajaran saya ampuh dengan seni budaya dan kewirausahaan. Dari 2 pelajaran di atas ada satu materi yang sama, yaitu mempresentasikan hasil produk. Dan kaitan keduanya dengan bahasa Inggris adalah kemampuan mempresentasikan. Dalam hal ini bisa dilakukan karena ada keterkaitan antara kompetensi dasar atau capaian pembelajaran antar mapel yang bila dikolaborasikan akan menjadi suatu kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan tentu saja tetap berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif. Reflektif dalam hal ini bisa berarti bahwa seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan diri dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri
serta pihak lain. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilalui, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Sebagai seorang guru penggerak, kegiatan reflektif yang saya lakukan salah satunya adalah dalam setiap pembelajaran, khususnya di akhir pembelajaran dan juga setelah pelaksanaan asesmen, refleksi akan diadakan, terutamanya untuk mencari keunggulan, kelemahan, hambatan, tantangan, dan ancaman yang mungkin muncul. Kegiatan refleksi ini dilakukan lewat penulisan jurnal ataupun lewat sharing atau pengungkapan pendapat yang diadakan guru secara khusus bersama dengan siswa atau dengan stakeholder yang lain. Nilai guru penggerak yang keempat adalah mandiri. Dalam hal ini, mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Seorang guru penggerak mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu perintah ataupun menunggu adanya training atau pelatihan. Sebagai seorang guru penggerak di masa mendatang, hal yang mandiri yang saya lakukan adalah bahwa saya akan terus menjalankan lifelong learning atau belajar sepanjang hayat dengan cara mengikuti secara mandiri pelatihan, training, pendidikan, dan jika memungkinkan studi lanjut S3. Dengan rajin mengikuti kegiatan MPMP Bahasa Inggris, baik tingkat kecamatan, kota, dan juga provinsi, akan memperkaya juga kesempatan saya untuk terus belajar. Kemudian, nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Inovatif dalam hal ini berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dibutuhkan kejelian dari seorang guru penggerak untuk melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua murid, dan komunitas lainnya untuk mendukung ide orisinal demi menguatkan pembelajaran murid. Sebagai guru penggerak, hal inovatif yang saya lakukan di masa mendatang adalah dengan terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang selama ini telah saya gunakan. Penggunaan media interaktif, video pembelajaran melalui sosial media yang digunakan siswa, serta penggunaan learning management system yang terintegrasi diharapkan akan lebih membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Tidak hanya bagi guru, juga untuk siswa dan siapapun yang bisa mengakses pembelajaran itu. Berikutnya, sebagai seorang calon guru penggerak, saya akan coba sampaikan hal-hal yang sudah saya lakukan selama ini sebagai seorang guru dan pendidik. Salah satu contoh pendidikan berpihak pada anak atau pada siswa adalah dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini kita bisa lihat bersama sebuah situasi di dalam kelas bahwa para siswa sedang mengikuti sebuah tes atau evaluasi atau assessment dengan menggunakan metode yang berdiferensiasi, di mana antara satu siswa dengan siswa yang lain soalnya belum tentu sama. Soal atau permasalahan yang diberikan kepada siswa adalah berdasarkan apa yang menjadi kemampuan mereka, dengan harapan pada akhirnya nanti semua juga bisa mendapatkan hasil yang baik ataupun memiliki kemampuan yang sama meskipun jangka waktunya akan berbeda. Kemudian hal yang kedua yang saya sedang dan sudah lakukan adalah dengan terus tetap berprestasi. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, bahwa beberapa waktu lalu saya berhasil menjuarai lomba Olimpiade Guru Nasional dalam bidang studi bahasa Inggris tingkat SMA sebagai juara pertama tingkat kota Jakarta Pusat 2
Harapannya bahwa hal ini tidaklah berhenti dengan saya terus berusaha. Selain dalam memberikan pendampingan kepada para siswa, saya juga berusaha mengoptimalkan diri dengan melakukan hal-hal lainnya. Kemudian hal yang ketiga yang saya telah dan sedang lakukan adalah dengan terus belajar. Belajar dalam hal ini adalah dengan mengikuti berbagai hal, baik yang bersifat wajib ataupun atas inisiatif sendiri. Saya berharap dengan mengikuti banyak kegiatan yang bermanfaat ataupun pembelajaran ataupun pendidikan semakin memberkahi ilmu saya, dan saya semakin memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melayani dengan lebih baik dari hari ke hari. Kiranya semua harapan ini bisa menjadi berkat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, namun juga untuk seluruh komunitas dan semua yang saya layani dan dampingi. Terima kasih dan salam guru penggerak.